Hai co-friends, pada soal ini ditanyakan jika 20,6 ml larutan HCl 0,01 molar digunakan untuk menitrasi 30 ml larutan NaOH sampai titik ekivalen, berapakah konsentrasi larutan NaOH? Di sini terjadi titrasi asam basa, yaitu penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya, atau sebaliknya penentuan kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang diketahui kadarnya, dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Di sini, yang berperan sebagai titran atau yang ditambahkan ke dalam titrat atau yang ingin diketahui konsentrasinya adalah HCl. Titratnya adalah NaOH. Titrat adalah yang ingin diketahui konsentrasinya. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan saat asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Titik ekivalen umumnya dapat ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Keadaan saat titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna disebut titik akhir titrasi. Untuk memperoleh hasil titrasi yang tepat, maka selisih antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen harus diusahakan seminimal mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih indikator yang tepat, yakni indikator yang mengalami perubahan warna atau trayek pH di sekitar titik ekivalen. HCl merupakan asam kuat dan NaOH merupakan basa kuat. Di sini terjadi titrasi asam kuat basa kuat dengan reaksi HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. NaCl akan terionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Na+ berasal dari basa kuat sehingga tidak terhidrolisis dan Cl- berasal dari asam kuat sehingga tidak terhidrolisis. NaCl bersifat netral karena tidak terhidrolisis sehingga jumlah H+ dan OH- pada larutannya akan setara. Tidak ada kelebihan H+ yang menyebabkan sifat larutannya menjadi asam, ataupun kelebihan OH- yang menyebabkan sifat larutannya menjadi basa. Hidrolisis terjadi ketika anion atau kation dari asam atau basa lemah bereaksi dengan air. Di sini kita akan cari mol dari HCl, yaitu molaritas dikali volume. Molaritasnya adalah 0,01 molar dan volumenya adalah 20,6 ml. Sehingga kita akan dapatkan molnya adalah 0,206 milimol. Kemudian kita tuliskan kembali reaksinya. Di sini mula-mula terdapat 0,206 milimol HCl dan X milimol NaOH. Pada saat reaksi, di sini akan habis bereaksi karena tepat dititrasi. Jadi HCl dan NaOH yang bereaksi adalah 0,206 milimol sesuai dengan perbandingan koefisiennya. NaCl dan H2O yang terbentuk juga 0,206 milimol sesuai perbandingan koefisiennya. Kemudian kita lihat dari sini, X dikurang 0,206 sama dengan 0, jadi X-nya adalah 0,206 milimol. Ini adalah mol dari NaOH. Molaritas dari NaOH adalah mol dibagi volume, yaitu 0,206 dibagi 30, sehingga kita akan dapatkan molaritasnya adalah 0,00687 molar. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Sampai jumpa di soal berikutnya.